Halo, selamat datang di channel YouTube Jurnal Saham bersama jurnalis di sini. Kita akan mempelajari banyak hal tentang saham. Di video episode pertama ini, kita mulai dengan unboxing jurnal saham versi 2.0 untuk memantau dan memonitor performa trading Anda. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari jurnal saham. Baiklah, kita akan segera mulai pembahasan kita pada video kali ini. Pada video kali ini jurnalis akan memperkenalkan kepada Anda semua, sebuah jurnal trading yang jurnalis buat sendiri menggunakan Microsoft Excel. Pada jurnal ini, Anda dapat mencatat seluruh histori transaksi, baik berupa transaksi buy, ataupun transaksi sell, transaksi bank transfer dan transaksi penerimaan dividen. Kemudian, seluruh data yang telah Anda input ke dalam worksheet akan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan output berupa sebuah dashboard yang sangat informatif untuk memonitoring dan menganalisa perkembangan portofolio serta skill trading Anda. Jurnal saham versi 2.0 ini terdiri dari 3 worksheet yang harus Anda input terlebih dahulu, di antaranya 1. Trade log, 2. Bank transfer log, 3. Dividen. Kita akan bahas satu persatu setiap worksheet yang menjadi komponen penyusun pada jurnal saham ini agar Anda mengerti dan memahami. Tanpa basa-basi lagi, yuk, kita mulai saja. Pertama, kita akan membahas worksheet trade log. Pada worksheet ini, terdapat sebuah tabel yang terdiri dari 18 kolom. Kita akan mulai bahas satu persatu kolom yang tersedia. Pada kolom A, terdapat trade log number. Di sini Anda tidak perlu melakukan input secara manual karena nomor trade log akan terisi dengan otomatis. Kolom B memuat keterangan tentang tanggal transaksi. Saat melakukan input tanggal transaksi, kamu tidak diperbolehkan untuk melakukan double input atau memasukkan data waktu yang sama. Jadi, jika kamu melaksanakan lebih dari satu transaksi dalam satu hari, kamu bisa membedakannya dengan memasukkan jam transaksi yang berbeda. Kolom C berisikan broker yang kamu gunakan dalam bertransaksi. Pada jurnal saham ini kamu bisa memonitor transaksi lebih dari satu broker dan daftar broker tersebut bisa kamu tambahkan sendiri sesuai dengan broker yang kamu gunakan. Kolom D berisikan ticker simbol atau juga biasa disebut dengan kode emiten. Silakan kamu isikan dengan kode emiten apa yang sedang kamu transaksikan. Kolom E, action. Pada kolom ini kamu bisa isikan dengan tipe transaksi apa yang sedang kamu lakukan, yaitu buy atau sell. Kolom F, action price, adalah harga saham emiten yang kamu beli atau jual pada saat melakukan transaksi. Kolom G, share volume, adalah jumlah lembar saham yang kamu transaksikan. Jika kamu membeli satu lot, maka angka yang kamu input adalah 100. Karena satu lot sama dengan 100 lembar saham. Kolom I, dan kolom J, override fee, dan fee IDR. Pada kolom fee IDR akan ditampilkan jumlah fee yang harus kamu bayarkan kepada broker secara otomatis. Namun, kamu juga bisa memasukkan input secara manual untuk jumlah fee kamu dengan melakukan input pada kolom override fee. Seperti pada contoh di video ini, jurnalis melakukan input senilai 200.000. Maka jumlah fee pada transaksi kamu pun akan terhitung menjadi 200.000 atau sesuai dengan nominal yang kamu inputkan. Selanjutnya nilai perkalian antara action price dengan volume share akan dikurangi atau ditambahkan tergantung dari jenis transaksi yang kamu lakukan buy atau sell dengan nominal pada fee IDR sehingga didapatkan nilai net amount seperti pada kolom K. Kemudian pada kolom U dan kolom V merupakan return yang kamu dapatkan dari setiap transaksi yang telah kamu lakukan. Return akan bernilai Rp0 dan 0% jika kamu melakukan action beli. Kemudian return akan bernilai positif jika kamu melakukan transaksi sell dan mendapatkan keuntungan sedangkan nilai return akan bernilai negatif jika transaksi jualmu mengalami kerugian. Kolom W, duration, merupakan rentang waktu antara saat kamu melakukan pembelian sampai kamu melakukan penjualan dan mendapatkan return. Duration ini juga sering disebut dengan holding time. Baik, kita lanjutkan pada kolom selanjutnya. Di sini, kamu juga diberikan 4 kolom input tambahan yang nantinya berfungsi untuk membantu kamu mengetahui psikologi kamu saat sedang melakukan transaksi. Kolom setup, merupakan kolom yang berisikan setup apa yang sedang kamu jalankan dalam melakukan sebuah transaksi atau trade. Adapun setup yang bisa kamu pilih diantaranya adalah momentum, bonds, trend follow dan swing trade. Kolom Y reason, merupakan kolom yang disediakan untuk memonitor alasan kamu saat melakukan keputusan jual maupun beli. Reason yang dapat kamu gunakan diantaranya adalah too early, too late, not in plan, as planned, broke rules, news dan fundamentals.
Selanjutnya adalah kolom Z. Pada kolom Z, kamu dapat melakukan input pada kolom ini berupa kondisi emosi kamu saat mengeksekusi transaksi kamu. Kolom emosion ini bertujuan untuk memonitor seberapa besar emosi mempengaruhi keputusan kamu dalam berinvestasi, dan melihat efek emosi tersebut terhadap kinerja kamu. Beberapa input yang kamu bisa masukkan dalam kolom ini adalah fear, hope, greed, bored, impulse, FOMO, confident, dan hype. Kolom yang terakhir adalah additional notes. Pada kolom ini kamu bisa menambahkan catatan penting lainnya yang kalian anggap penting sebagai bahan evaluasi strategi trading kamu. Mari kita lanjutkan ke sheet yang kedua. Sheet kedua atau sheet bank transfer adalah sheet yang berisikan tentang data transaksi kamu dalam proses deposit maupun withdraw dana dari RDN atau rekening dana nasabah. Pada kolom yang pertama pada sheet bank transfer terdapat kolom log number, sama seperti sheet sebelumnya. Pada kolom ini kamu juga tidak perlu melakukan input. Kolom A ini akan terisi secara otomatis. Kemudian kolom B pada sheet bank transfer ini berisikan waktu transaksi. Untuk melakukan input kamu dilarang untuk memasukkan data waktu yang sama. Apabila data yang kamu masukkan sama dengan data yang sudah ada sebelumnya, maka warna data yang sama akan berubah menjadi kuning. Hal ini sama seperti pada kolom tanggal di sheet trade log. Jadi pastikan data yang kamu masukkan berbeda ya. Kolom C pada sheet ini juga sama dengan pada sheet sebelumnya. Kamu bisa memasukkan kode broker pada kolom ini. Kolom D atau action dapat kamu isikan dengan jenis transaksi yang kamu lakukan dengan memilih deposit atau withdraw. Isikan jumlah transaksi yang kamu lakukan pada kolom-kolom gross amount, dan masukkan jumlah fee jika ada biaya tambahan dari bank penyedia RDN yang kamu gunakan. Isikan dengan 0 jika tidak ada biaya fee. Gross amount akan dikalkulasikan dengan jumlah fee yang telah kamu input berdasarkan jenis transaksinya dan akan didapatkan hasil pada kolom net amount. Kolom terakhir pada sheet bank transfer adalah notes. Kamu bisa menambahkan catatan penting transaksi kamu pada kolom ini. Kolom terakhir pada sheet bank transfer adalah notes. Kamu bisa menambahkan catatan penting transaksi kamu pada kolom ini. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan pada sheet dividends. Pada sheet ini terdiri dari 12 kolom yang masing-masing kolomnya akan mencatat detail transaksi dividen yang kamu lakukan. Adapun kolom-kolom tersebut mulai dari nomor transaksi, broker, stock code untuk nama emiten, tanggal cum-date, tanggal expire date, recording, dan payment date. Setelah itu kamu bisa menuliskan jumlah dividends yang kamu terima serta pajak yang kamu bayarkan pada penerimaan dividends ini. Sehingga didapatkan nilai bersih dari dividends yang kamu terima. Selain itu, tersedia juga kolom notes untuk menambahkan catatan penting pada penerimaan dividends yang terjadi. Setelah kita berkenalan dengan sheet yang harus kita input, mari kita menuju ke pembahasan utama pada video ini. Kolom dashboard yang merupakan halaman utama untuk menampilkan data-data hasil input kamu. Pada sheet dashboard ini, kamu akan disajikan data-data seperti capital yang merupakan jumlah modal yang kamu gunakan dalam trading maupun berinvestasi di saham. Kemudian terdapat juga nilai return yang merupakan hasil yang kamu dapatkan. Tentunya kamu semua berharap return ini bernilai positif bukan? Nilai return ini sudah merupakan nilai total dari seluruh pendapatanmu baik yang berupa capital gain maupun pendapatan yang berupa dividends. Selanjutnya kamu juga disajikan data berupa nilai aset yang kamu kelola. Nilai aset ini merupakan penjumlahan dari capital yang kamu miliki dengan return yang kamu hasilkan. Jadi, semakin positif dan besar nilai return yang kamu hasilkan, maka semakin besar juga nilai aset yang kamu miliki. Nilai persen return merupakan persentase keuntungan yang kamu dapatkan dibandingkan dengan nilai capitalmu. Semakin besar nilai persen return ini, maka kemampuanmu dalam menghasilkan keuntungan besar dengan modal yang kecil juga akan semakin baik. Baiklah, untuk sementara waktu, kita cukupkan dulu video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan ini mulai dari indikator nilai floating profit atau floating losses. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu penasaran untuk lanjut ke next video? Tuliskan komenmu ya, bagaimana pendapat kamu mengenai jurnal saham ini? Terima kasih karena Anda telah mengunjungi channel YouTube Jurnal Saham dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kamu menyukainya, share ke teman kamu jika kamu anggap video ini bermanfaat, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Jurnal Saham. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya.